sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa tidak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa bisa dapat perlindungan sampai anak-anak bisa kuliah ya. Ini pertama kali saya tiba di Sidangoli. Oh, ini yang kita mau lihat kan, perumahan. Iya, saya mau lihat rumah panggung ini. Ini kalau hujan masuk. Kalau yang biasa rumah panggung bisa masuk. Masyarakatnya yang ada sini kan di sana. Ada di sana. Ayo. Saya tahu kan. Dan kan orang. Halo Ibu. Ini kalian tinggal semua di sini. Saya datang sini mau dengar mama-mama punya keluhan apa. Bawa juga Pak Bupati Halmahera Barat. Ada yang mau mengeluh, mau menyampaikan saran, pendapat, keinginan, ada tidak? Ada. Singkat, padat, jelas. Ini semua yang punya rumah ini. Saya mewakili dari masyarakat Kemudian di sini kalau saya lihat tuh di rumah di pantai. Kalau menurut saya sangat tidak layak karena kalau saat air pasang itu air sering masuk di warga ke dalam rumah begitu. Karena kondisinya itu kurang baik. Nanti ibu kalau macam ini kalau pertanyaan ibu datang baru kita sendiri. Kita jangan terima kasih. Pertanyaannya, saya sudah punya daftar 27 kakak, 27 rumah yang ada di rumah pesisir. Kita sudah punya lahan untuk relokasi. Pertanyaannya, mau tidak direlokasi? Mau. Mau. Sanang tinggal di daerah begini kan, tinggal di atas laut. Lalu bikin apa bangun rumah di atas laut? Karena tak ada tanah. Oh, yang bangun ibu kah suami? Ini suaminya berarti semua nelayan atau tidak? Nelayan. Semua sudah ada kapal kah belum? Ikan jual kemana? Laku selalu? Ikan tuna kah ikan batu-batu? Satu bulan bisa dapat berapa rata-rata? Jadi dapat tidak? Rata-rata satu bulan berapa? 2 juta satu bulan ada? Tidak sampai. 1 juta? Ya, sampai lagi. Kapal siapa punya? Dari Ternate. Oh, kapal apa kasih pinjam? Ya. Oke. Berarti siapa mau bawa kita pergi lihat rumah sana? Hah? Ayo, ayo langsung jalan. Seberapa tahun tinggal? Lama. Lama tuh berapa? 10 tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun. Berarti kalau ombak Lalu ini. mana sapu rumah yang paling ujung, paling depan? Oh, ini ikan ini ya, yang lagi musim ya? Ngapi? Ini Bapak suka makan ikan ini? Setiap hari kalian harus lewat gini? Berarti keseimbangannya paripurna dong. Bayangin ya, kamu lihat ya, setiap hari mereka tinggal di suasana seperti ini selama 20 tahun. Kalau hujan, basah, ombak, panas, kepanasan, nggak higienis, gitulah. Ini yang punya rumah. Bapak siapa? Abdullah, nelayan. Ibu Kartini Misen. Sudah tinggal sini berapa tahun? Kenapa bangun di atas laut? Tidak ada cinta, lahan. Jadi bangun di atas laut. Ada anak berapa? Kalau kasih pindah rumah semua ke daerah mau? Mau. Tapi ini kan besar. Kalau ke daerah kan mungkin tidak bisa terlalu besar ya. Tidak apa-apa. Yang penting di daerah. Kamar mandi. Itu kamar mandi. Mana? Mana? Kalau mandi airnya dari mana? Air pam. Ini kamar mandinya. Buat langsung ke bawah. Buang air besar kah buang air kecil? Dong tanya ibu, tapi ibu tidak. Mau tinggal di laut kah di darat? Mau tinggal di laut kah di darat? Ibu. Mau tinggal
Maksudnya kalau dipindahkan, maksudnya lokasinya dekat dengan laut, Ibu. Iya, dekat dengan laut. Ini kan nelayan. Oke. Ibu, kalau macam Ya Tuhan. di tanah daratan, kita dengan apa? Perahu. Ada pelabuhan. Tiba-tiba, terus perahunya tenggelam bagaimana? Ada pelabuhan. Aja perahunya sudah tenggelam. Bagaimana? Nanti tolong makasih Dara. Jauh dah, ambil nomor anaknya. Anaknya di Ternate. Kalau di sini dibikinkan kawasan perikanan berbasis wisata bisa ya? Cari lahan. Prosesnya banyak ya? Produksinya banyak ya? Yang lalu kalau tidak bermasalah ini kan sudah relokasi masih di zaman almarhum itu. Tapi, Cuma karena itu lahan antara jadi lahan sudah beres belum? Berapa? Berapa luas? Ada sekitar 2 hektar mungkin 2 hektar. yang ada tersedia. Oh, 2 hektar berarti saya bisa masukin kampung nelayan merah putih sekalian di situ supaya mereka habis beli, mereka bisa situ bisa jual di situ, ada cold storage, ada pabrik es, terus rumahnya dibangun situ sekalian bikin jetty biar tambatan perahu. Dorang katanya mesti lihat dong punya kapal. Kalau ndak dong bilang dong kapal, dong bangun lagi kapal langsung hilang. Ya, dekat pantai berarti. Serah terima aja. Serah terimanya bagaimana tuh adminnya atur. Serah terimanya ke warga kan? Jangan ke desa nanti ganti kepala desa dorang diusir lagi. Nanti kita langsung Pecah-pecah langsung bagi PTSL sertifikat masing-masing untuk rumah. Tapi untuk fasumnya ya tetap milik desa. Ya, terus harus serah terima 1 hektar untuk area perikanan kasih ke Kampung Merah Putih. kalau mengenai ini pemindahan kawasan kan nanti Oh ya, yang kita perjuangkan. oke, boleh. Waktu hujan kita di lingkungan tenggelam Di mana? RT 6 Bukan di sini. bukan. Lain lagi. Ini drainase pakai dana desa. Iya makanya itu. Bapak kepala desanya ya? Bikin drainase dong. Ini kepala desa. Modal jual beli Jual apa dulu? jalan kiri. Ah? Iya, direkap. Ibu P3A mana? Nah itu, rekap di Ibu P3A. Sudah diinventaris belum? Nanti aja sudah inventaris dulu. Inventaris yang memang sudah ada bisnisnya jelas. Halo Ibu. Ibu cantik. Ibu cantik sekali. Masuk. Ibu punya rumah? Saya, mama saya. Oh, Kamar mandinya mana? kamar mandi masih layak sekali ke sini. Mana? Oh, Iya. halo. Oh, semua kerja ikan gapi. Ini masih bagus kok. Sekian itu aja, tidak ada. Atas itu tidak ada. Ini ibunya ini. Halo, Oma. Iya. Ah? Lihat. Oh, Nelian. Operasi katarak ini. Saya. Ini Jelolo, Sidangoli, Halu. Halu tuh ada akhir November, operasi katarak lagi nanti kalau misalnya mau ya. Lebih jauh ya, Halu jauh ya. Mau operasi mata biar bisa lihat. Ini cantik operasi. Tidak. Iya, harus operasi lagi, abu-abu warnanya. Yang ini kayaknya sudah bisa. Ini kan Oh iya, oke. Bisa jalan? Jalan. jalan dulu pakai nomor. Oh pakai tongkat. Tongkat ada tidak? Tidak ada. Oh kasih bilang sosial kasih tongkat ya. Mau tongkat kayak 2 begitu kah? 1 aja? Aja. 1 aja ya. Nanti kalau ada operasi tahun depan ada operasi lagi baru itu ya. Tapi sebenarnya kalau satu-satu pakai BPJS bisa. Tapi nggak tahu di Halbar bisa nggak? Iya, nanti cek kalau Halbar nggak bisa bawa ke Ternate. Operasi di Hasan Bosori bisa. Kalau cuma satu-satu. Ya? Ayo, Ma. Dah. Ayah, tadi saya sudah selesai lihat rumahnya. Jadi ada 28 rumah akan direlokasi. Lahannya sudah ada 2 hektar sudah disiapin di desa sini juga. Ya, 2 hektar. Jadi 1 hektar akan diserahkan untuk jadi Desa Nelayan Merah Putih, ada cold storage, pabrik es dan SPBUN untuk BBM murah nelayan. 1 hektarnya lagi akan dibagi untuk mungkin pecah aja bikin langsung 50 kafling gitu ya. Satu orang 150 lah ya, supaya mereka bisa bikin dapur sendiri ya. Satu orang 150 meter persegi lahannya, nanti
dibagi ya sampai dipecah-pecah sertifikatnya. Sertifikatnya gratis. Jadi kalau ditagih foya, sertifikatnya nanti gratis ya. Rumahnya juga nanti bisa dibangun. Tapi rumahnya anggaran yang ada bangunnya tipe 36 meter persegi atau paling banter sampai 45 saja ya. Tidak bisa terlalu besar. Saya lihat di sini kan rumahnya besar-besar. Setuju gak Tarada? Setuju. Jadi pindah ke darat tapi rumah lebih kecil tapi pakai bata. Setuju? Nanti sisa ada doi baru bangun sendiri di belakang lagi ya. Nanti di inventaris juga yang belum punya kapal akan dibantu secara bertahap. Dan nanti kan ada cold storage pabrik es di situ, jadi habis jual bisa tinggal jual di situ. Nanti saya kasih tempat mengiring. Jadi Ngafi itu jangan kering begitu, dia kurang higienis ya, kurang bersih. Saya kasih tempat kering yang nanti dia ada pakai tutup. Jadi lalat tara. Toh. Lalu nanti di inventaris kalau sudah pindah semua nanti ada inventaris. Mama-mama yang mau jual apa nanti dikasih modal. Atau karena ini kan banyak ya, doi tara cukup kalau mau bantu semua. Tapi ada pinjaman lunak, kayak ada pinjaman murah gitu ya. Jadi kalian bisa balikin setiap minggu. Nanti ada yang bina supaya mandiri. Bu Kadis nanti cek selain di sana katanya di bagian situ ada yang tidak punya kamar mandi. Banyak. Iya, pelan-pelan di inventaris ini. Sebenarnya ini harus di inventaris. Lalu SMA masuk gratis belum? Masuk rumah sakit masuk gratis belum? Masuk gratis. Ibu terakhir coba kapan? Terakhir coba belum gratis kapan? Tahun lalu kan tahun ini? Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa terakhir ke rumah sakit? Ya 1 tahun. Memang belum gratis yang tahun lalu. Yang sekarang itu gratis. Ya, jadi kalau pergi rumah sakit bilang bayar, kasih tuh kartu BPJS. Kalau dorang bilang kartu BPJS ada tunggakan, lapor ke siapa Pak Bupati? Ada juga Ibu Gubernur, ada obat yang tidak dikerjasamakan dengan BPJS. Ya, ada obat yang tidak ditanggung oleh BPJS. Itu memang harus bayar sendiri. Tapi yang sudah ditanggung oleh BPJS sebagian besar itu gratis ya. Kalau masih ada masalah baru lapor. Nanti bilang ke rumah sakit ya. Cari di rumah sakit ada konter dari Dinas Sosial atau dari BPJS, itu sudah gratis buat yang bukan karyawan swasta ya. Kalau karyawan swasta BPJS-nya dibayar sama perusahaan masing-masing. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah, Mama. Ini mereka ikut pasar murah ya? Oke. Ibu mau foto dulu, Ibu. Kasih. Ya ampun, sampai 10. Biar mau foto nih. Sudah dijemur dari tadi ya? Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama Bunda. Ibu cantik. Makasih. Kelas berapa kamu? 5 kali 5 berapa? Pintar. Video Bu. Iya, pegang tangan Ibu. Yang tanpa duduk, yang belum duduk semua biar rapi. Terima kasih buat adik-adik SD, SMP, SMA yang sudah menjemput ibu, udah panas-panasan nunggu. Dan buat mama-mama, tadi kesini naik apa? Jalan kaki. Oke. Sudah tahu mau beli apa? Minyak, beras, gula. Sudah tahu nilainya berapa? 50. Ya, jadi paketnya ini kan beras 5 kilo. Sini beras 5 kilo harga berapa? 90. Nah, minyak 1 liter harga berapa? 20. Gula 1 kilo harga berapa? Jadi 2 liter 40, 2 kilo 40, sudah 80, tambah beras 90, jadi 170.000. Tebus dengan harga 50.000. Boleh
Boleh kata Rada? Mau ada terus-terus? 1 bulan pakai beras berapa kilo? Oh, 1 bulan 25 sampai 50. Siapa yang sudah dapat bantuan beras 10 kilo setiap bulan dari Bulog? Ada yang dapat atau tidak ada? Ada yang dapat? Kalau tak ada jangan angkat tangan. Ada yang dapat nggak? Ada. Oh, sedikit saja. Ada yang dapat bantuan 200.000 setiap bulan untuk beras dari Kemensos. Ada yang dapat tidak? Oh, ibu dapat tombol berarti. Oh, semua belajar kayak gitu. Bagaimana caranya ibu itu bisa dapat dua-dua itu pergi belajar? Oke, sekarang ikut kita. Yang di depan sini ikut kita ke sana. Ayo, konter mejanya mana? Ini yang 10 yang sudah. Anda proses mereka rame-rame nanti bagaimana? Saya mau tahu jalurnya. Jadi nanti panggil 10 orang itu dipanggil dulu, diambil langsung bayar. Ya, coba simulasi. Simulasinya bagaimana ini? Gimana SOP-nya? Ibu jadi nanti yang. Langsung aja nggak usah jelasin. Silakan. Nah ini sudah. Pak Kadis ini. Ini beras 5 kilo. Tahu dari mana itu punyanya si ibu? Nggak cek. Ya udah. Sudah kesanya. Mereka sudah. Iya, ibu kan kasih. Bapak harus lihat minimal nama bener ndak, muka sama kata Rada. Ibu namanya siapa? Ya gitu loh, ada verifikasinya. Saya. Nah, lanjut. Kayak gini kerjanya terlalu lama, cepat. Saya. Oke, stop. Oke, Pak Kadis. Oma 2 sini. Oma 3 sini. Oma 3 sama TT 2. Ini berasnya, ini beras yang premium ya. Ini udah beras yang premium ya. Ini program dari Pak Presiden Prabowo ya. Lewat buah Mendagri, kita kepala daerah ditugaskan untuk melakukan pasar murah supaya tidak ada inflasi, supaya ibu-ibu bisa beli bahan dengan harga yang oke. Harga oke kata Rada? Oke. Bagus. Mantap, lanjut. Ya, Pak, saya tinggal lanjut aja pembagiannya. Saya jalan ke Jelolo ya. Pastikan semuanya terbagi dengan baik. Ada 500 kakak. Emang sudah nelayan? Iya, nelayan kita. Sebelumnya pakai kapal apa? Kita bagang, Bu. Agak besar, ini yang diterima bodinya. Oh, punya bagan. Punya bagan. Punya bagan tapi belum punya kapal. Lalu selama ini kapalnya bagaimana? Kita gunakan kayu yang dulu, yang tidak ada lagi. Sudah nelayan atau belum? Sudah. Sebelumnya kapalnya siapa? Pakai ketintin, pakai kayu. Oh, baru punya kapal dengan Ya, ya. mesin ini pertama Baru. kali. Pertama kali. Sendiri atau kelompok? Kelompok. Berapa orang? 9. Sudah nelayan? Berapa tahun? Yang merah. Selama ini pakai kapal apa? Pakai bodi perahu. Bodi perahu tuh yang pakai panggayong. Ini ya sudah ada mesinnya. Sudah dikasih kah belum bodinya? Sudah dikasih. Barangnya sudah dapat terima? Sudah. Lalu cara bagi satu kelompok isi berapa nelayan? Baku bagi bagaimana? Kita kan masih kerjasama. Oh, belum tahu dapat berapa ya? Baru. Nanti saya kasih juga BPJS ya, BPJS tenaga kerja, tapi 1 tahun pertama saja. Habis itu bayar sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa tidak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa bisa dapat perlindungan sampai anaknya bisa kuliah ya. Jadi pastikan ingat perpanjang sendiri. Cuma 200.000 atau 16.800 per bulan. Sebelumnya sudah punya kapal? Jadi pakai apa? Kayu. Sana angkatan darat apa kapal? Dijaga dengan baik supaya kapalnya bisa beranak. Kapal kedua, kapal ketiga dari hasil kapal pertama. Ya, kelompoknya berapa orang? 10. Sebelumnya pakai apa? Belum ada, ikut orang saja. Mudah-mudahan ini bagus, bisa beranak ya. Kalau ini sudah jalan, saya masukkan Bank BRI. Jadi kalian bisa kredit kapal kedua menggunakan hasil dari kapal pertama ya. Jadi kepercayaannya dijaga dengan baik. Nanti BRI akan masuk semua kelompok yang terima kapal pertama. Kalau berjalan dengan baik 3 bulan ini, nanti BRI datang untuk kasih kredit kapal kedua. Duitnya dari mana? Dari hasil kapal pertama. Biar kapalnya beranak terus sampai akhirnya semua nelayan di kelompok itu punya kapal masing-masing. Ya, aman? Aman? Sudah jadi nelayan berapa lama? Baru 2 tahun. Iya, kelihatan masih sangat baru. Ya. Masih banyak, Bu. Sehat selalu, umur Sama panjang, sehat. terlalu. Kerja dengan baik ya, supaya ada
kapal kedua, kapal ketiga, kapal keempat, dan sampai kapal. Buat yang terus bertanya, yang selalu tag saya untuk ruas jalan Jalolo, Sidangoli, Jalolo, ada spot-spot seperti gini yang rusak, yang belum punya drainase, yang selalu banjir. Saya bersama dengan Kadis PU, ini tahun 2026. 2025. Oh, 2025 sudah jalan? Sudah. Sedang jalan? Iya. Total ada 500 meter, spot dengan drainase. Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Sidangoli, Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Betul kan, Rada? Tidak ada lagi genangan air seperti ini karena akan diaspal kembali dan akan dibikin drainase kanan kiri supaya tidak banjir. Di panjang jalan ini ada yang sudah dikerjakan? Ya, ada yang sudah dikerjakan. Nanti kita stop di tempat yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan. 100 meter termasuk ini sudah ditenderkan, sudah tanda tangan kontrak. Tendernya agak terlambat karena kemarin dari PU coba pakai e-katalog versi 5 ya. 6. Mulainya kan versi 5, Ya. terus ternyata versi 5 diganti ke versi 6. Dalam transisi itu ada kurasi lama, akhirnya pindah ke tender normal, Ya. ULP. Ya, tapi intinya sudah tender, sudah kontrak, sudah ada pemenangnya. 500 meter, total nilainya berapa? 2,5. 2,5 M. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Ya, ini 2,5 miliar, 500 meter sudah dikerjakan tahun ini, mudah-mudahan Desember selesai. Ruasnya lubang-lubang yang di sana, ada di sini, ada di sana. Ini yang paling sering terjadi kecelakaan kalau hujan kali ya, dan akan dibikin drainase. Pokoknya di tempat yang perbaiki langsung bikin drainasenya ya. Tapi kalau drainase nggak connect, buangnya gimana? Harus connect dong drainasenya. Di bawah ini. Oh, potongan-potongannya ya. Oke. Yang paling sering saya di tag Sidangoli itu spotnya ini ya. Jadi yang sering ditanya, sering tag, jawabannya sudah akan di